Selamat pagi, Bapak Yogari, sebagai Marketing Manager. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan memaparkan performa global EF market pada dashboard kita. Fokus utama saya bukan hanya pada apa yang terjadi di pasar, tapi bagaimana bisa kita memenangkan kompetisi digital di tengah pergeseran tahun di 2026 ini. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan dashboard yang sudah kita buat, hasil dari data penjualan pada tahun 2026. Kalau dilihat dari dashboard yang sudah kami buat, di sini terdapat eh, 3 halaman. Untuk halaman pertama ini adalah menjelaskan kondisi pasar untuk penjualan kendaraan listrik pada tahun 2026. Bisa dilihat di situ terdapat 259 juta unit yang terjual dan juga terdiri dari 20 brands yang ada serta top market segmennya di antara 86,51 juta. Lalu untuk ratingnya itu 4 dari 5 dan untuk price efisiensinya di harga 301. Lalu kalau misalnya kita lihat hasil penjualan berdasarkan negaranya, ini ternyata untuk penjualannya didominasi di negara Amerika sekitar 110 juta 89, lalu diikuti oleh Jerman, China dan juga South Korea. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan penjualan brandnya, di sini ada Tesla yang memimpin atau yang mendominasi di angka 101 juta, baru disusul oleh BYD dan juga Volkswagen, dan seterusnya. Lalu kalau misalnya kita lihat berdasarkan jumlah market segmennya dengan model yang dibuat, itu ada premium, mid-range, luxury, dan juga budget. Kalau dilihat di sini premium menduduki pasar tertinggi dari penjualan kendaraan listrik pada tahun 2026. Lalu kalau kita lihat berdasarkan performance-nya dari masing-masing kendaraan listrik dari 20 brand itu, di sini horsepower-nya rata-ratanya 666, akselerasinya di angka 2,50, efisiensi baterainya di angka 3,51 dan juga kecepatannya di angka 165. Kalau misalnya kita lihat di sini ada perbandingan antara kekuatan horsepower dengan akselerasinya. Kalau dilihat ini di antara angka 600 dan juga 800 untuk masing-masing brand dari kendaraan listriknya. Lalu untuk baterai kapasitas dan juga jarak yang bisa ditempuh, di sini membentuk sebuah garis linier yang artinya mendapatkan nilai yang cukup baik mulai dari 40 sampai dengan 120 untuk baterai kapasitasnya dan juga jaraknya di antara 200 sampai 400 untuk setiap kendaraan listriknya. Lalu untuk baterai efisiensinya itu di antara 3,51 dari 7,01. Lalu untuk bagian customer insight, untuk customer insight ini terdiri dari rating yang diberikan customer berdasarkan autopilot dan juga berdasarkan per tahunnya. Kalau kita lihat di autopilot level 3 ini menduduki rating yang paling bagus, hampir mendekati 4. Lalu kalau untuk per tahun ya, kalau kita lihat di sini mengalami kenaikan yang cukup signifikan atau fluktuatif, mulai dari tahun 2020 mengalami penurunan, lalu melonjak, dan menurun lagi sampai di tahun 2026 ini mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat, ternyata top brand dari kendaraan listrik 20 brand tersebut itu adalah Porsche menduduki peringkat pertama, tapi kalau misalnya dari penjualan, itu yang menduduki tingkat pertama adalah Tesla. Mungkin itu saja untuk dashboard yang bisa saya jelaskan. Di sini juga ada beberapa filter yang nanti kita gunakan berdasarkan tahun ataupun berdasarkan eh, brand kendaraan listrik yang tersedia atau dari penjualan yang kita punya. Kira-kira apakah ada Bapak Yoga ada pertanyaan terkait dashboard yang sudah kami buat? Oke, untuk pertanyaan yang pertama di page pertama, mengapa angka kita di Cina dan South Korea tertinggal jauh?
apakah ini masalah regulasi lokal atau brand kita memang kalah saing dengan pemain domestik di sana? Baik, kita bisa jawab bahwa untuk di page pertama ini memang penjualan kita rendah karena didominasi oleh merek lokal seperti BYD. Dan mungkin ekosistem teknologi domestik ini sangat protektif. Kita kurang melakukan lokalisasi produk dan juga fitur yang sesuai dengan kebiasaan unik pengemudi di Asia, sehingga China dan juga South Korea ini tertinggal. Itu dia kenapa US itu menduduki peringkat paling tinggi, sedangkan China dan juga South Korea ini menduduki nilai penjualan yang paling rendah. Oke. Untuk salesnya, apakah Tesla menang karena kekuatan brand image-nya atau karena mereka lebih agresif di segmen budget? Kalau dilihat, Tesla memang menang karena citra brandnya, yaitu dia adalah pionir teknologi masa depan, bukan karena harganya yang murah. Konsumen rela membayar lebih untuk gengsi dan juga inovasi yang diberikan Tesla untuk membuktikan bahwa kepercayaan pada teknologi otonom ini lebih menjual daripada sekedar perang harga. Oke, untuk page selanjutnya, oke untuk korelasinya di page 2, adakah korelasi kuat antara kapasitas baterai dan jarak tempuh di mana konsumen mana yang lebih menjual, mobil tercepat kah atau mobil paling efisien dari kedua chart ini? Kalau misalnya dilihat, sepertinya konsumen jauh lebih peduli terhadap efisiensi dan juga jarak tempuh daripada kecepatan akselerasi. Bagi pasar keseluruhan, kemampuan mobil untuk berjalan jauh dengan biaya energi yang rendah adalah solusi nyata atas kecemasan mereka. Sedangkan kecepatan itu hanyalah fitur tambahan yang diberikan dari masing-masing brand tersebut. Ke page ketiga, untuk page selanjutnya, yang ketiga. Oke, di sini eh, kendaraan dengan autopilot level 3 dan 4 mendapat rating yang lebih tinggi. Oke. Apakah fitur ini sudah dijadikan headline utama dalam konten promosi kita? Atau konsumen sebenarnya lebih peduli sama warranty-nya? Garansi yang rata-ratanya sampai 5 tahun gitu. Oke, kalau misalnya dilihat, memang fitur autopilot ini sangat efektif dan juga eh, sangat efisien sebagai daya tarik iklan kita. Namun, garansi 5 tahun adalah faktor utama yang meyakinkan konsumen untuk membeli, karena memberikan jaminan keamanan jangka panjang atas investasi mereka pada kendaraan tersebut. Oke, untuk yang average of customer rating buyers-nya, mengapa kita mengalami fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2026? Apa penyebab utamanya? Oke, fluktuatif kepuasan pelanggan ini biasanya memang bisa terjadi kalau kita lihat di sini pada tahun 2020 dan juga Mhm. 2022 mengalami penurunan yang sangat tajam. Mungkin ini disebabkan karena ketidaksiapan infrastruktur layanan yang kita jual, sehingga menyebabkan rating yang diberikan pada tahun 2022 ini mengalami penurunan. Tapi pada tahun 2026 ini sudah mengalami peningkatan sehingga rating yang diberikan pada tahun ini mulai menanjak naik. Oke, baik. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dashboard yang sudah kami buat? Dari dashboard yang ditampilkan sudah cukup lengkap, jadi
Sudah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan penjelasannya terkait rekomendasi. Mungkin kita bisa memberikan jaminan ketenangan kepada customer, lalu juga kita menjadikan efisiensi jarak tempuh itu sebagai bagian dari marketing yang perlu ditonjolkan. Lalu untuk mengatasi permasalahan China dan juga South Korea yang nilainya jauh lebih rendah, kita bisa mengalokasikan budget marketingnya jauh lebih besar, dan juga mungkin kita memberikan garansi 5 tahun ini untuk headline dari iklan media sosial. Mungkin itu saja insight dan juga eh, rekomendasi yang bisa saya berikan dari dashboard penjualan kendaraan listrik pada tahun 2026. Sekian untuk penjabarannya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ya, sama-sama. Sama. Anjay.